Di video kali ini, kita akan mengulas mengenai desain interior sebuah unit studio apartemen dengan budget terjangkau. Seperti apa sih desainnya? Simak terus ya videonya. Hey guys, selamat datang di channel Reka Makna. Channel ini adalah channel yang mengulas tentang perencanaan arsitektur dan desain interior yang dikerjakan oleh Reka Makna. Reka Makna sendiri adalah sebuah konsultan perencanaan arsitektur di Jakarta Selatan dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di Singapura dan Indonesia. Mudah-mudahan channel ini dapat menginspirasi kalian ya. Oke guys, seperti yang disampaikan di awal, video kali ini kita akan membahas mengenai desain interior untuk sebuah unit apartemen tipe studio. Seiring dengan berkembangnya zaman, harga properti dan lahan semakin mahal. Untuk mengatasi hal ini, beberapa memilih untuk tinggal di unit apartemen yang harganya relatif lebih murah. Tipe studio bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang memerlukan tempat tinggal sendiri atau berdua. Klien Reka Makna kali ini adalah pasangan muda yang menginginkan desain yang modern dan simple, praktis, tidak susah untuk dibersihkan, dan juga mereka menginginkan tempat penyimpanan yang maksimal. Dan ini adalah proposal desain yang diajukan. Penasaran dengan desainnya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Pertama-tama, yuk kita lihat denah awalnya. Denah ini berukuran kurang lebih 3 x 7 meter, dengan balkon di bagian luar bangunan dan kamar mandi di bagian dalam dekat dengan pintu masuk. Finishing lantainya adalah homogeneous style. Pada bagian pintu masuk, kita menempatkan pantry berukuran lebar sekitar 2 meter dikali 60 cm dan tinggi sampai ke plafon. Kemudian di bagian sisi kanan, kita meletakkan lemari pakaian 2 pintu tepat di balik dinding kamar mandi, sehingga kalau sehabis mandi tidak terlalu jauh untuk mengambil pakaian di lemari guys. Lalu, tempat tidur diletakkan di posisi tengah-tengah ruangan dan langsung berhadapan dengan counter TV. Counter TV ini didesain untuk menyatu dengan rak dinding di sebelahnya. Selanjutnya, meja kerja diposisikan di dekat jendela dan di sebelahnya ditambahkan rak penyimpanan guys. Jadi layout finalnya terlihat seperti ini guys. Penasaran dengan desainnya? Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pantry ya. Pantry ini berfungsi sebagai tempat persiapan makanan dan juga tempat penyimpanan. Pantry ini terdiri dari lemari bawah dan lemari atas, dengan masing-masing terdapat 4 bukaan pintu. Tinggi pantry ini didesain sampai ke plafon untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Agar terkesan modern dan minimalis, sistem bukaan pantry adalah dengan sistem pull handle, sehingga tidak menggunakan gagang lagi. Hasilnya, desain tampak clean dan rapi serta modern. Oh ya, dan juga sedikit lebih hemat, karena kita tidak membeli gagang lagi guys. Untuk bagian countertop, kita menggunakan solid surface berwarna putih polos dari ujung ke ujung. Pada pantry, terdapat sink untuk kegiatan mencuci, dan juga kompor elektrik 2 tungku. Untuk finishing lemarinya, kita menggunakan satu tipe finishing yaitu HPL dengan corak kayu yang menambah kesan modern dan hangat terhadap keseluruhan ruangan. Bagian belakang dan sampingnya menggunakan mosaic tile dengan warna yang senada dengan warna finishing pantry. Mosaic tile ini dipilih karena mudah dibersihkan, terutama kalau ada backsplash dari kegiatan mencuci guys. Jadi, pantry-nya akan tampak selalu bersih dan rapi. Penggunaan rak tambahan di bagian kanan pantry adalah untuk memaksimalkan fungsi pantry yang dapat digunakan sebagai tambahan tempat penyimpanan guys. Jadi, pantry ini syarat dengan fungsi walaupun ukurannya tidak terlalu besar. Gimana guys? Oke kan desainnya? Yuk kita lanjut. Setelah kita melewati pantry, di sebelah kanan kita tempatkan lemari pakaian. Lemari pakaian ini merupakan lemari dengan 2 pintu geser. Dengan menggunakan pintu geser atau sliding door,
Pemilik jadi lebih mudah untuk mengakses dan tidak makan tempat lagi ketika pintu lemari dibuka. Selain itu, salah satu daun pintu dipasangkan cermin, agar pemilik tidak perlu membeli cermin tambahan lagi dan yang akan makan tempat lagi. Jadinya lebih ringkes kan kalau begini? Untuk membuka lemarinya, kita hanya perlu menggunakan plat strip di sisi pintu, sehingga desain lemari ini lebih terlihat modern dan minimalis, tapi tetap cantik ya guys. Sekarang, yuk kita lihat tempat tidurnya. Tempat tidur ini berukuran queen dan diletakkan di tengah ruangan. Desainnya tidak menggunakan meja kecil atau nakas di samping tempat tidur guys, karena tempatnya sangat terbatas. Walaupun jadinya kita tidak bisa meletakkan lampu tidur di samping tempat tidur, tapi jangan khawatir, kita memberikan solusi lain dengan memasangkan lampu di kedua sisi headboard tempat tidur yang menyatu dengan headboard tempat tidurnya. Selain itu, karena pasangan ini punya kebiasaan membaca sebelum tidur, headboard ini juga dimanfaatkan sebagai rak buku atau majalah. Jadi, mereka nggak susah lagi ketika hendak mengambil atau menyimpan majalah. Cukup ditarik dari atas headboard. Nah, kalau malam hari, terlihatnya akan seperti ini guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di depan tempat tidur, kita letakkan counter TV. Ini bukan counter TV biasa loh guys. Selain ada laci di bagian bawahnya, counter TV ini didesain untuk menyatu dengan rak dinding di sebelahnya. Rak dinding ini bisa dimanfaatkan pemilik untuk meletakkan koleksi-koleksi bukunya, sehingga terlihat cantik dan rapi. Tapi jangan salah ya guys, rak penyimpanan ini didesain untuk bisa multifungsi. Jadi selain buku, ini bisa dimanfaatkan buat yang lainnya. Desainnya juga sederhana kok, simple, tapi dapat menambah visual ruangan jadi tambah cantik dan menarik. Dengan penempatan counter TV seperti ini, pokoknya movie night jadi makin seru deh guys. Yang terakhir adalah meja kerja. Meja kerja ini juga didesain menyatu dengan rak di sebelahnya. Desainnya cukup simpel, tidak terkesan berat, dan juga tidak ada detail yang tidak perlu. Namun, cukup untuk mewadahi aktivitas pemiliknya. Seluruh material dan finishing dari semua desain furniture untuk studio ini bernada sama, yaitu simple, modern, hangat, dan juga sangat fungsional. Oke guys, jadi sekian dulu ya ulasan reka makna untuk sebuah desain unit apartemen tipe studio yang budget friendly. Semoga kalian menikmati video ini ya guys. Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya, dan juga follow Instagram Reka Makna. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.